Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berkumpul bersama dalam rangka pendampingan individu yang kedua, mendampingi guru penggerak dengan tema paradigma guru perubahan visi sekolah. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua di sini bisa berkumpul di SDN Kebon Baru dalam rangka pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Melalui diskusi ini kita nanti akan membuat dan menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan yang kedua, melalui diskusi yang kita lakukan hari ini, kita semua bisa mendorong pertumbuhan diri murid. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi kita dapat mericikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi sekolah yang kita rumuskan. Visi itu merupakan impian kita kepada murid-murid kita. Suatu saat murid-murid kita itu ingin seperti apa. Semoga diskusi nanti kita akan terkumpul apa yang menjadi cita-cita SDN Kebon Baru untuk murid-muridnya di masa depan. Filosofi Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu seharusnya menuntun ya, bukan menuntut. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Bangun Kata, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo, di depan kita memberikan contoh. Sebagai pendidik kita memberikan contoh teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Dan di tengah kita memberikan semangat untuk murid-murid kita supaya lebih semangat dalam belajar, semangat dalam menggali potensi-potensi yang sudah ada pada dirinya, dan juga memberikan dorongan. Apa yang sudah ada pada potensi dirinya itu kita memberikan dorongan dan motivasi supaya dia bisa berkembang dengan baik. Juga sebagai visi yang kita buat nanti harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin saya sudah meluangkan ini kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Nah, Bapak dan Ibu tentunya menginginkan murid itu seperti apa? Memimpikan murid itu seperti apa? Nah, sekarang saya akan membagikan sebuah kertas. Nanti Bapak dan Ibu tuangkan di sebuah kertas. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Saya memimpikan murid yang bisa memanfaatkan bakat dan mengembangkannya. Saya memimpikan murid yang soleh-soleha dan berakhlak mulia. Ya, termasuk kepada profil pelajar Pancasila nomor 1 ya Pak. Visi yang sudah ada di SD Negeri Kebon Baru adalah terwujudnya sekolah berkualitas, peserta didik yang cerdas dan berkarakter agamis. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu, apakah visi ini sudah sesuai dengan keinginan kita atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita? Pertama, berkualitas dengan tadi itu mengembangkan potensi siswa. Itu kan sesuai dengan kurikulum kemerdekaan ya. Itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi yang ada di siswa. Tujuannya apa? Ya, yang pertama bahwa kita itu punya cita-cita bahwa anak itu supaya dapat mandiri, ya, untuk dirinya dan nantinya akhirnya untuk keluarga, kan ke masa depan. Jangan sampai ketergantungan kepada orang lain. Kedua, peserta didik yang cerdas. Nah, tadi sebenarnya bercerdas dan beragamis. Dari situ ada peserta didik yang cerdas, ya, berakhlak, berkarakter, agamis. Nah, di sini mewakili adalah tentang akhlak mulia. Kita tadi menginginkan
anak ini adalah tentang berbasis kepada CTL pembelajaran, yaitu contextual teacher learning, bahwa latar belakangnya adalah apa, itu tidak dipaksa, tidak didoktrin untuk menalar pelajaran untuk apa, tapi dengan sendirinya anak itu dalam bermain, dalam apa, sehingga bisa dalam belajar sambil bermain, input keluar dari sekolah itu tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan adanya kontekstual berbasis kepada peserta didik nantinya akan membentuk suatu anak yang memiliki karakter yang baik, yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Baru nanti ke cerdasnya, baru nanti ke potensinya, menggali potensinya. Maksudnya supaya visi itu bisa tercapai, bukan hanya slogan gitu ya. Nah sekarang bagaimana aksinya? Kita kan sudah melaksanakan, tinggal kita akan mengembangkan yang sudah. Misalnya setiap kebiasaan, setiap mau belajar kita akan doa bersama. Terus kalau misalnya bisa itu apa, Asmaul Husna dulu. Terus setiap Jumat kan dia suka ada duha, ada kultum gitu ya. Nah itu kan mengembangkan keagamaan. Kita harus memberikan contoh. Kalau kita harus misalnya kalau melewat kepada yang lebih tua itu sebagaimana gitu tadi kan. Terus menyapa tadi kan salam senyum itu kan. Nah itu kita harus di apa itu jangan cuma dipampangkan aja, tapi harus begini. Nah kalau misalnya melewat ke orang tua tuh bagaimana sikapnya? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan munculnya visi ini, walaupun ini hanya sebenarnya tadinya hanya sebagai bahan pembelajaran bagi calon guru penggerak, kebetulan di sini guru penggeraknya adalah seorang kepala sekolah, jadi kita memanfaatkan sekaligus untuk mewujudkan visi sekolah. Mudah-mudahan visi ini bisa mengantarkan siswa-siswi SD Kebon Baru yang lebih agamis, lebih cerdas dan lebih berpotensi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.